Alhamdulillah, hanya syukur dan puji kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat yang tak terkira kepada kita manusia. Walaupun suasana sekarang kita sedang diuji, dan ini adalah bagian dari kekuasaan Allah yang dipertunjukkannya dengan ayat-ayatnya. Ayat artinya adalah tanda. Maka dalam rangka memperingati nuzulul Quran di tahun ini, dan malam tadi adalah malam yang ke-17 turunnya Al-Quran, saya tidak akan mengungkapkan bagaimana Nabi ditemui oleh malaikat Jibril, tapi saya masuk kepada inti persoalan, bahwa Al-Quran adalah petunjuk yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad secara berangsur-angsur. Sudah sepakat para ulama, jumhur ulama mengatakan bahwa pertama turun Al-Quran itu adalah pada tanggal 17 Ramadan, dan itu hampir 90% para ulama sepakat, walaupun ada yang berpendapat lain. Al-Quran adalah petunjuk, hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dia petunjuk kepada manusia dan menjadi pembeda sikap, ajaran dan perilaku daripada orang-orang yang mengikuti Al-Quran. Ayat Al-Quran sebenarnya ketika diturunkan kepada Nabi Muhammad dan sekarang banyak dibaca, bahkan banyak hafiz-hafiz Quran di dunia, terutama bangsa Arab dan juga anak-anak kita di lembaga pendidikan termasuk di As-Sofa. Kita bangga bagaimana guru-guru men-share ke YouTube anak-anaknya, anak didiknya, anaknya sudah bisa menghafal Quran. Ada yang 30 juz, alhamdulillah. Ada yang 10 juz, luar biasa. Ada yang 5 juz. Anak-anak kita ada yang sudah 3 juz. Bahkan satu di antara siswa kita ada yang 30 juz. Alhamdulillah, Allahu Akbar, luar biasa. Pada saat ini saya akan menyampaikan satu firman Allah. Ayat Quran itu adalah petunjuk, pembenaran, dan petunjuk peringatan juga. Ya nazira wa basyira, peringatan, kabar pertakut dan kabar gembira. Saya ingin mengingatkan kita kepada satu ayat dalam surah Al-Fussilat ayat ke-43. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim. Kami akan perlihatkan tanda-tanda kekuasaan kami fil afaq, pada seluruh ufuk alam semesta ini, wa fi anfusihim, dan pada diri mereka manusia. Allah tunjukkan, Allah pertontonkan kepada kita sekarang ini ayat-ayat Allah. Al-Quran dulu pada 10-20 tahun yang lalu ketika koran, surat kabar itu bernama koran. Ingatkah kata koran berasal dari kata qara'a, Quran. Ini apa? Quran, bacaan. Tetapi lama-kelamaan kata Quran akhirnya bernama Quran. Itu perlu tahu generasi muda sekarang ini. Bahwa kata koran, tapi sekarang sudah dirubah. Orang berusaha menghilangkan nilai-nilai agama, bahasa Al-Quran di dunia ini. Orang-orang tidak senang. Quran, koran, nah sekarang surat kabar. Hari Ahad dirubah menjadi hari Minggu. Maka kita biasakan pakai hari Ahad. Apa yang ingin saya sampaikan dengan surat Fussilat ayat 43? Sanurihim ayatina fil afaq. Allah pertunjukkan ayat-ayatnya, tanda-tanda kekuasaannya kepada kita
Saya ingin jemput kembali peristiwa-peristiwa yang pernah kita alami di bangsa ini. Ingatkah kita 2004 di bulan Desember akhir terjadi gempa dahsyat yang luar biasa. Dan gempa itu ketika sudah menumbangkan rumah-rumah, mobil, pada terhempas kemana-mana, orang kaget, tidak menduga. Asanurihim ayatina, saya kata Allah perlihatkan tanda-tanda ayatku, tanda kekuasaanku. Berapa yang mati? 200.000 lebih. Luar biasa. Itu satu. Dan itu kenangan pertakut, peringatan yang luar biasa kepada kita. Berapa di 2004 di Aceh, semua gemetar, semua takut, semua taat, semua. Tetapi Allah kemudian diam. Tetapi ayatina sanurihim ayatina fil afaq, kembali kami Allah pertunjukkan, kata Allah, ayat tanda kekuasaannya. Manusia sebanyak menafik, ada perzinaan, ada perjudian, ada perampokan, segala macam, dahsyat perangai manusia. Maka di ujung sekarang ini, sudah mulai kita di ujung dunia ini, tanda-tanda kiamat itu sudah banyak. Gempa bertambah banyak. Bukan hanya Indonesia, bukan hanya di Aceh. Kemudian 2018 ingat enggak kita? Di NTB gempa. 14.000 meninggal. Habis rumah hancur. Dan ingatkah kita peristiwa yang selalu dikenang oleh kita ketika 2019 kemudian gempa di Sulawesi? Apa yang terjadi? Kita melihat di Palu mayat bergelimpangan, bahkan rumah berjalan, mobil-mobil berjalan dan masuk tanah, masuk ke dalam tanah longsor, hilang. Tetapi Allah pertunjukkan, tahukah, ada masjid di tepi pantai, garimnya tidak apa-apa. Ada masjid di tengah kota, tidak apa-apa, tidak hancur sedikit pun. Sanurihim ayatina, kami perlihatkan ayat-ayat kami. Quran adalah bacaan. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim, Allah pertontonkan kepada kita. Itu petunjuk. Jadi Al-Quran di peringatan turunnya Al-Quran 17 Ramadan di tahun ini hendaknya kita belajar. Apalagi Allah pertunjukkan di Selat Sunda ratusan orang meninggal. Bahkan ada yang aneh, tempat-tempat ibadah, tempat-tempat yang bersih daripada maksiat. Ada pesantren di Lampung sana itu, tidak tahu ustadznya, dia begitu keluar rupanya Hondanya tidak bisa jalan karena kayu udah pada tumbang. Allahu Akbar, la haula wala quwwata. Berapa yang meninggal? Tidak banyak memang, tapi goncang dunia ini. Diberitakan secara internasional. Kita tidak ada apa-apa. Kita kecil di hadapan. Jadi dalam rangka peringatan 17 Ramadan ini, kepada anak-anak kami di Esopa, kepada guru-guru kami, jangan sombong, selalulah baca Quran. Pertanyaannya, sekarang sudah hari yang ke-17 Ramadan, sudah berapa ayat Quran yang Anda baca? Tidak hafal yang ditanya. Dibaca sudah berapa? 1 juz, 2 juz, 3 juz, atau sudah satu Qurannya sudah selesai? Berapa kali selesainya? Luar biasa. Sekarang alhamdulillah kita senang. Tetapi diuji lagi. Bulan Februari diturunkan lagi ujian berat. Corona datang. Virus yang kecil bisa menakutkan bagi manusia. Sanurihim ayatina fil afaq. Siapa akan buat Cina, akan buat segala macam. Yang penting bagaimana Allah mempertontonkan kepada kita semua. Oleh sebab itu kita harus sadarlah, perbanyaklah membaca Al-Quran. Allah pertunjukkan untuk apa? Ayatina. Dan sekarang ingat,
Ingat kita, ada satu hadis riwayat Muslim yang menyatakan tidak akan terjadi kiamat kecuali tanah Arab itu banyak hujan dan banjir. La taqumus sa'ah hatta ta'uda Abdul Arabi murujan wa anhar. Jika ada datang kiamat itu kecuali negeri Arab itu banyak turun hujan dan subur. Sekarang coba lihat apa yang terjadi. Bisa Allah turunkan bencana, siapa akan membuat virus? Tiga persoalan itu kalau izin Allah semuanya pada ketakutan. Tapi masjid ditutup bukan karena apa-apa, karena kita takut tertular. Sekarang sadarlah kita, mudah-mudahan tinggal berapa hari lagi kita melaksanakan puasa Ramadan tahun ini. Marilah kita banyak membaca Al-Quran, banyak istighfar, sholat malam, berdoa. Semoga kita selamat dari bencana-bencana besar yang akan diturunkan oleh Allah. Apa bencana itu? Allahu a'lam bissawab. Yang jelas semakin dekat ke hari kiamat, semakin banyak tanda-tanda. Semoga peringatan kepada kita semua menjadi pelajaran yang berharga. Marilah kita sering membaca Quran. Marilah kita ajak kita anak-anak kita baca Quran. Marilah kita sholat berjamaah di rumah, karena memang ke masjid tidak bisa. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kita semua. Akhirul kalam saya ucapkan assalamualaikum